topik kita yang sangat menarik dari Bro Jeril. Yes, Bro Jeril. Ya, halo brother. Halo kok. Ya, ini sangat menarik nih karena banyak yang kayaknya penasaran Google Ads versus Facebook Ads. Ya. Dan kebetulan Bro Jeril ya karena Sabtu lalu kan dibahas tentang digital marketing oleh Bro Juanda nih. Ya, digital marketing is fun itu kan kayak topik keseluruhannya. Sedangkan Bro Jeril justru menajamkan di Google Ads sama Facebook Ads. Jadi semacam kayak jadi ada kayak rangkaian gitu yang sangat menarik. Ya, kita sangat penasaran. Silakan langsung, Brother Jeril. Oke, thank you Ko Kelvin. Yes. Selamat pagi semuanya. Suara saya bisa dengar jelas nggak ya? Terdengar. Oke. Ini bisa langsung share screen ya. Oke. Pagi semuanya. Nah, jadi hari ini saya bakal sharing mengenai Google Ads, Facebook Ads ya. Mungkin ini topik yang banyak, apalagi orang yang bikin bisnis kali ya, tertarik untuk grow bisnisnya pakai advertising ya. Oke, langsung aja. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Jeril. Kalau dulu di BINUS Teknik Informatika, lulus tahun 2015. Jadi BINUSian 2015. Terus dulu sempat ikut UKM ya, BNCC. Nah, setelah lulus dari BINUS sekitar 2015 ya. Banyak berkarir sih memang di digital marketing. Jadi sempat join agency namanya iProspect, sama mungkin kalau orang tahu Densu ya. Itu agency nomor 1 lah di Asia. Jadi di sana banyak handle global brand sama local brands juga. Setelah di agency lumayan lama, jadi di servicing bisnis, terus join ke startup Coinworks, mungkin pada tahu. Coinworks ini P2P fintech lending. Baru pas pandemi actually tahun lalu saya mutusin untuk bikin agency sendiri, namanya Gritty. Ini beberapa, jadi sekitar 6 tahun lah saya di digital marketing, udah lumayan banyak. Kalau di total saya hitung-hitung udah lebih dari 100 M kali budget yang di handle untuk spend di advertising. Di agency dulu banyak handle klien-klien di Indonesia dan di luar juga. Nah sekarang kalau dulu banyak di brand yang gede, tahun lalu sih mutusin bikin agency. Kita banyak handle sebenarnya karena lagi rising ya sekarang, lokal retail brand lah bisa saya bilang. Di fashion, beauty, sekarang kan banyak ya, dengan tadi kok Kelvin juga bilang new generation of consumer gitu yang pakai TikTok lah. Jadi sekarang banyak lokal brand malah bagus yang growing gitu. Jadi kita coba bantu dari sisi digital marketing sama growth-nya. Beberapa case tadi jadi yang kita lakukan sehari-hari, mungkin sedikit perkenalan mengenai agensinya. Jadi kita berbeda dengan agensi lainnya, kita sangat fokus sama sales gitu. Jadi nggak cuma spending duit di advertising, tapi gimana kita impact ke salesnya. Jadi ada business impact-nya. Ini salah satu contoh, ada salah satu klien kita di fashion, dia kita handle Juni 2020, pas di April kita bisa grow salesnya sampai 3000%. Itu sekilas saja apa yang dilakukan sejauh ini. Nah, mungkin nanti ini slide bentar doang sih sebenarnya. Nah, mungkin nanti saya banyak diskusi lah, karena mungkin teman-teman juga banyak pertanyaan ya. Cuman ini sekilas aja, apa sih perbedaan Google Ads sama Facebook Ads. Ini dua platform terbesar lah ya teknologi saat ini, dan juga dua platform advertising terbesar. Sekarang memang banyak advertising baru lah kayak TikTok, itu juga udah mulai banyak pakai TikTok Ads gitu, karena secara user mereka juga udah banyak kan. Tapi tetap secara spending memang masih banyak di dua platform ini. Jadi mostly bisnis pasti untuk mulai ke advertising pasti bakal pakai kedua ini gitu. Oke. Nah, apa sih perbedaannya? Mungkin kalau dari segi, karena ini iklan ya, secara tampilan
mungkin teman-teman juga udah pernah notice lah ya kalau main Facebook atau Facebook Family ya, jadi ada Facebook, Instagram gitu. Ini contohnya iklannya kayak gini ya, banyak. Kalau Google sendiri sebenarnya luas, cuman memang Google konteksnya saat ini saya pengen bahas sebenarnya lebih ke Google Search. Jadi apa yang kita lakukan di Google kan kita banyak nyari ya. Sedangkan kalau Facebook ya kita browsing terus itu keluar iklan. Nah, sedangkan kalau di Google biasa di pencariannya ada ad gini. Nah, ini iklannya keluar seperti ini, kalau Facebook kayak gini. Nah, ini pertama perbedaannya dari segi tampilan. Kalau dari segi yang kedua, dari segi potensi, sebenarnya ini gede banget ya. Karena kalau di Facebook sendiri, sekarang itu 2.6 billion active user ya, seluruh dunia. Kalau Google itu 3,8 billion searches per day. Jadi bisa dibilang potensi audiensnya untuk kita iklanin atau untuk kita memperkenalkan bisnis kita tuh sangat luas ya. Ini yang kedua dari segi potensi. Nah, kalau dari segi apa sih yang ketiga? Itu dari segi mungkin karakteristik iklannya ya. Nah, kalau Facebook atau mungkin sekarang Facebook nggak tahu nih, harusnya masih banyak yang pakai sih. Kalau dari data Facebook masih banyak yang pakai. Cuma memang sekarang orang lebih aktif di Instagram ya. Facebook itu kan sebenarnya kalau di sini saya tulis no intent. Maksudnya no intent apa? Karena Facebook dan Instagram dia serve iklannya tuh berdasarkan people karakteristik. Jadi Facebook kan punya data-data kita ya. Kita gendernya apa, tinggal di mana, terus tiap hari siapa yang kita follow, apa yang kita like, kita berinteraksi dengan konten seperti apa. Nah, itu membentuk yang namanya user personality sama behavior. Jadi dia baca itu, jadi kita tahu nih misalnya kita suka komen, suka like, banyak follow misalnya topik-topik tentang misalnya baru Euro nih ya, bola gitu kalau cowok-cowok gitu. Nah, jadi ketika ada mungkin yang jualan kaos bola, ya kita bisa masuk ke target marketing dia. Karena Facebook bakal nge-tag kita sebagai behaviornya karena suka follow akun-akun bola, berarti suka soccer nih misalnya, football gitu. Nah, jadi kalau kita masuk ke Facebook, Instagram, sebenarnya kan kita mostly untuk, namanya juga sosial media ya, untuk berinteraksi. Kita pengen tahu teman-teman kita tuh lagi ngapain, update status. Nggak ada tujuannya kita ke Instagram untuk beli sesuatu. Biasanya kalau beli sesuatu, ya either kita ke website atau ke e-commerce gitu kan. Jadi no intent gitu, nggak ada intensi kita untuk membeli sesuatu gitu. Nah, sedangkan iklannya keluar kan kita nggak minta, makanya no intent, nggak ada intensi beli, tapi ada iklan menarik biasa kita klik. Nah, itu karakteristik Facebook. Sedangkan kalau Google itu dia serve ads-nya berdasarkan user intent. Jadi intensi orang itu udah tinggi. Let's say kita nyari misalnya sekarang lagi ramai skincare gitu. Nyari misalnya serum untuk kulit berjerawat. Kemungkinan orang yang mencari keyword tersebut di Google itu memang udah pengen beli serum. Jadi intensinya udah pengen beli sesuatu gitu. Nah, ini dua karakteristik yang berbeda kan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya kalau di advertising, kalau di iklan ya, kita pasti ada targeting bilangnya. Jadi ada targeting, perbedaannya apa kalau Facebook sama Google? Kurang lebih mirip-mirip. Kalau Google kita target bisa tadi by keyword ya, orang nyari keyword apa di Google, kita bisa pilih keyword tersebut, iklan kita keluar. Bisa juga kita mau target misalnya cuma di lokasi tertentu gitu, misalnya cuma Jakarta atau Jabodetabek. Saya kita punya bisnis F&B gitu kan, restoran, sampai spesifik sebenarnya sampai kode pos atau misalnya cuma lokasi, let's say kita mau target cuma perumahan-perumahan elit gitu, itu bisa kita target baik di Facebook sama Google. Based on device juga bisa. Misalnya kita cuma mau, let's say di desktop doang, kita cuma mau di mobile doang, nah itu bisa. Itu dan ada beberapa lagi. Yang standar juga demografik ya. Misalnya demografik itu apa? Umur,
kemudian ada jenis kelamin, terus status relationship, misalnya married atau enggak. Jadi banyak banget. Nanti mungkin saya coba show ya. Ini yang keempat dari targeting. Kalau dari tipe iklan, Google sangat straightforward. Jadi dia cuma text ads kan. Kalau di Facebook bisa banyak. Ada yang misalnya slideshow, ada yang cuma image doang, cuma gambar doang, ada yang video doang. Jadi secara variasi lebih banyak kalau di Facebook. Sedangkan kalau Google, terutama Google Search itu cuma teks ya. Jadi mainannya cuma di teks aja. Paling ada tambahan ini misalnya kalau di mobile tuh ada namanya shopping ads. Kalau shopping ads ini yang kita biasa kalau klik tuh langsung ke website produk lah atau ke e-commerce. Itu shopping ads. Ada juga yang memang nambahin call ya. Jadi udah ada nomor teleponnya, ada iklannya, udah ada nomor telepon bisa langsung di call, kita langsung call bisa juga. Gitu. Tapi secara umum memang paling banyak nih di Facebook secara variasi. Oke. Nah, yang kelima dari segi metode buying, kalau saya bilang metode buying. Jadi orang biasa penasaran sebenarnya kita bayar iklan ke Facebook itu apa? Nah, kalau Facebook dia nge-charge kita tuh berdasarkan impresi. Impresi itu artinya orang ngelihat iklan. Nah, dia nge-charge per 1.000 orang ngelihat iklan. Gitu, per 1.000 orang ngelihat iklan. Kalau bahasa digital marketingnya tuh namanya CPM. Cost per miles atau cost per 1.000 impression. Nah, biasanya ini yang kita pakai. Kalau di Google biasa cost per klik. Jadi kalau di Google orang cuma lihat iklan kita nggak bayar. Sedangkan kalau Facebook sekali orang lihat iklan itu termasuk bayar gitu. Tapi per 1.000 impresi. Kalau di Google per klik. Gitu, itu bedanya. Nah, secara umum sebenarnya perbedaannya bisa digambarin kayak gini kali. Kalau Facebook, sekali lagi Facebook nih, Facebook dan IG ya. Karena orang biasa ada juga yang nggak sadar bahwa Facebook IG itu gabung gitu kan. Dan namanya Facebook Ads gitu. Nah, kalau dari segi karakteristik sebenarnya saya coba gambarin kayak gini. Kalau Facebook tuh fungsinya sebenarnya creating demand. Karena balik lagi tadi orang masuk ke sosial media itu baik Facebook atau Instagram sebenarnya nggak ada intensi untuk istilahnya bertransaksi lah, bertransaksi. Jadi kita harus bikin iklan kita semenarik mungkin untuk create demand-nya. Walaupun orang datang nggak mau beli sesuatu, tapi kita bikin iklan menarik, demand-nya terjadi. Jadi ya kayak gini lah, istilahnya traffic tuh kan, orang scroll di sosial media banyak nih. Kayak kalau di tempat rame, tiba-tiba ada orang yang bagi-bagi flyer gitu kan. Nah, bagi-bagi flyer ini kan dia lewat misalnya jalan situ, let's say ada ibu-ibu lewat, sebenarnya nggak tertarik misalnya mau beli sesuatu, tapi ya udah ada flyer, gue ambil deh. Kalau flyernya menarik, mungkin akhirnya beli gitu. Jadi tanda kutip hoki-hokian gitu lah. Tapi di sana fungsinya sebenarnya kita creating demand. Nah, sedangkan kalau Google, biasanya Google kita udah tempat mencari sesuatu kan. Kayak misalnya kalau saya gambarin nih, kayak kita ke Tamrin City lah. Biasanya orang kalau mau cari batik ke Tamrin City. Jadi kayak orang mau cari sesuatu, mau riset sesuatu, udah ke Google. Jadi sebenarnya demand-nya udah terjadi. Demand-nya, pencariannya udah ada. Tugas kita bagi yang punya bisnis atau yang kerja di brand, ya tinggal fulfill the demand gitu. Jadi demand-nya udah ada. Jadi perbedaannya satu creating demand, satu fulfilling the demand gitu. Nah, mana yang bagus? Dua-duanya penting. Karena kalau demand sendiri kan terbatas, gitu ya, terbatas. Kalau nggak ada yang cari, ya nggak ada demand. Ya tugas bisnis adalah kalau mau scale bisnisnya harus creating demand terhadap produknya sebanyak-banyaknya. Jadi ini berbarengan nih kerjanya sebenarnya, gitu. Nah, banyak orang yang punya bisnis mungkin ya atau yang kerja lah ya di brand biasa tanya, jadi sebenarnya yang bagus buat bisnis mana? Ini biasanya yang sering orang tanyain. Nah, kalau saya bagi ada 3 sebenarnya. Kita mutusin sebenarnya mau pakai Google Ads buat kita ngiklan bisnis atau produk kita, atau mau pakai Facebook. Yang pertama dari segi goal. Tergantung nih goal kita
let's say beda-beda kan stage atau seasonnya sebuah bisnis. Kalau baru bangun, mungkin pengen, oh yang penting orang beli dulu deh cepet. Jadi goalnya misalnya short term. Atau ada juga yang long term. Long term ini apa? Misalnya kita pengen building sebuah brand. Jadi nggak cuman pengen bisnis yang oke, yang penting ada sales gitu, tapi maunya stabil lah sepanjang berapa tahun gitu. Nah kalau short term yang instant result lah ya, banyak orang pakai akhirnya Google, karena Google basically demand-nya udah ada, udah kita tinggal fulfill. Tapi once demand-nya habis kan tugas kita adalah bikin brand sebenarnya, sehingga awalnya kita pakai iklan, orang tahu produk kita, lama-lama long term brand building, lama-lama nggak pakai iklan. Jadi tergantung bisnisnya ada di segi mana. Yang kedua sebenarnya dari segi tipe bisnis. Jadi kalau tipe bisnis, let's say B2B gitu, misalnya kayak saya di servicing bisnis kan, kita kan jasa B2B. Jarang orang nyari jasa tuh di Facebook atau di sosial media lah ya, Facebook, Instagram. Kadang-kadang ada aja yang pas gitu. Tapi mostly orang misalnya mau nyari jasa konsultan IT, jasa misalnya accounting, jasa misalnya ya agency digital gitu ya. Kebanyakan orang cari di Google biasanya. Google sumber informasi. Jadi mostly kalau B2B biasanya saya rekomendasi ya pakai Google aja, karena basically secara demand tuh udah ada gitu. Nah, kalau B2C yang memang istilahnya kayak retail gitu, FMCG yang mungkin mass market lah ya, itu kita pakai Facebook gitu. Biasa pakai Facebook gitu. Tapi sebenarnya ada juga B2B kita bisa pakai di Facebook gitu. Tapi mostly memang ke Google. Nah, ini yang kedua dari segi tipe bisnisnya. Yang ketiga dari segi customer behavior. Jadi sebenarnya proses orang untuk dari mengenal satu barang, satu produk, satu brand sampai beli kan itu panjang. Jarang ada orang yang mungkin langsung beli sesuatu. Biasanya yang kuat tuh ketika mungkin direkomendasikan orang ya. Tapi biasanya ada proses ini sih. Kalau di digital marketing biasa ada proses ini. Jadi ada orang aware dulu satu brand, satu produk, mungkin dari sana interest gitu kan. Let's say dia aware lewat Facebook gitu. Misalnya, oh lagi browsing-browsing di IG, tiba-tiba ada iklan menarik nih, ngeklik. Cuman belum tertarik beli saat ini gitu. Ya udah close. Tapi udah aware nih, aware terhadap brand atau produknya. Nanti bisa juga, tapi setelah dia lihat iklan, mungkin penasaran gitu kan. Ini kan sebenarnya behavior kita ya biasanya. Kita cari di Google. Jadi mungkin itu dari segi interest. Karena misalnya lihat barang, let's say gadget gitu. Pengen tahu deh reviewnya seperti apa ya gitu. Nah, cari itu yang review-review, biasa kan either di Google atau di YouTube ya. Nah, jadi proses interest di sana. Baru akhirnya mungkin udah review-review, baru purchase. Nah, setelah itu after purchase pasti masih ada lagi. Gimana kita retain, tetap beli barangnya, atau kita advocacy atau kita perkenalkan barang ini ke orang lain. Tapi biasa kuncinya di sini kan sebelum ke sales ya 3 ini sebenarnya poinnya: awareness, interest, purchase. Nah, awareness biasa pakai Facebook, Instagram gitu kan. Banyak orang juga tahu satu brand produk dari sosial media. Tapi kalau kita juga nggak ada presence di Google, pas orang cari sesuatu, nah itu juga sayang kan potensinya gitu. Jadi harus kerja juga berbareng gitu. Jadi kedua channel ini sebenarnya penting banget gitu. Nah, kalau ditanya sebenarnya bagus buat apa sih? Kalau Facebook memang biasanya bagus buat produk yang visual gitu. Let's say fashion atau beauty ya, skincare, semacam itulah yang kita bisa menggambarkan produk kita secara visual. Karena kan let's say kayak di IG ya foto-fotonya harus bagus. Kita kan nggak bisa, misalnya kita punya jualan misalnya alat berat gitu. Kan orang nggak beli alat berat cuma dari lihat iklan alat berat di let's say di Facebook, IG ya. Jadi biasa orang cari alat berat ya cari di Google gitu kan. Nggak tiba-tiba lagi browsing, ada alat berat nih gue beli gitu. Nggak kayak gitu.
Jadi biasanya produk-produk yang memang retail lah. Contohnya jual Gitu. Atau kalau kayak sekarang health and fitness, nah itu banyak tuh. Apalagi lagi COVID gini, makanya yang related ke sana, iklan di Facebook, Instagram bagus juga. Nah, sedangkan kalau Google biasa servicing, terus heavy equipment, atau misalnya otomotif. Nah, otomotif juga cocok banget di Google, karena kan orang biasa review, either di YouTube, di Google pasti nyari-nyari review gitu kan, mobil-mobil. Atau travel, kan orang mau bikin itinerary, mau cari hotel, biasa cari ke Google kan. Makanya biasanya kalau buat travel, hotel, itu pakai Google, gitu kebanyakan. Karena secara intent udah di sana. Gitu. Nah, mungkin yang bertanya kalau akhirnya, oke, udah tahu nih kan perbedaannya, terus kira-kira cocoknya buat bisnis apa, bisnis gua apa, kira-kira industrinya seperti apa. Yang baru mau mulai, mungkin ya mau belajar apa namanya, skill lah. Kalau saya bilang sih skill yang dibutuhin gitu untuk kita start either Facebook Ads atau Google Ads. Secara umum 3 skill yang menurut saya penting ada 3 sebenarnya. Perbedaannya sebenarnya Facebook sama Google ini cuma di satu. Kalau Facebook butuh banyak testing kreatif kan. Nah, kreatif dalam bentuk apa? Image atau video. Berarti harus ada skill graphic design sama video editing gitu. Nah, ini kan bisa kita belajar sendiri atau kita outsource ya, cari freelance atau mungkin kalau kita punya bisnis kita hire orang gitu. Nah, skill yang sama, yang mirip yang dibutuhin untuk kedua ini sebenarnya 3. Yang pertama copywriting. Nah, copywriting ini skill untuk menulis iklan lah, iklan yang menarik ya. Mau itu iklannya diterjemahkan dalam bentuk gambar di Facebook atau Instagram, atau yang kita cuma tulisan-tulisan doang di Google, itu pasti ada skillnya. Maksudnya kita tulis gimana iklannya persuasif gitu, itu skill copywriting. Yang ketiga itu landing page skill ya, karena ujung-ujungnya kita perkenalkan produknya, kita pasti setelah orang klik iklan, biasanya ke landing page. Nah, landing page ini enggak sekedar kita bikin website simple ya, pasti ada tujuannya gitu. Jadi landing page yang persuasif, yang ini panjang lagi sih kalau membahas landing page gitu. Tapi ini skill yang penting karena dua-duanya tetap butuh landing page. Nah, ini yang jarang orang perhatiin sebenarnya, yang terakhir itu kalau saya bilangnya customer psikologi atau consumer behavior lah. Gimana kita memahami perilaku konsumen kita, let's say sama psikologinya. Contoh gini, saya punya klien let's say skincare. Nah, target marketnya adalah cewek-cewek, anak muda lah, umur 18 ya, baru kuliah, yang lagi puber lah ya, mulai make up sampai mungkin udah awal-awal kerja gitu. Saya target marketnya seperti itu. Nah, penting bagi saya sebagai digital marketer memahami mereka tuh interestnya seperti apa. Let's say, oh akhirnya tahu nih untuk target market ini ternyata suka sinetron gitu. Nah, dari pemahaman-pemahaman kayak gitu kita jadi tahu kan nanti pas kita mau target, kita harus targeting misalnya entertainment gitu misalnya. Karena kita tahu bahwa orang-orang ini suka sinetron gitu, suka nonton gitu misalnya. Nah, itu contoh gitu. Kita memahami psikologi si target marketnya. Oke, ini secara umum sih sebenarnya. Secara umum paling dasar lah kalau menurut saya untuk dipelajari. Kalau lebih mendalam lagi, kalau memang teman-teman atau ada di sini yang mau belajar lebih dalam digital marketing, sebenarnya panjang, dalam lah. Ini mungkin sebenarnya bisa dipakai juga nih mungkin di kurikulum kuliah ya. Ini saya ambil dari Brian Balfour. Jadi dia itu Vice President HubSpot. Kalau tahu HubSpot nih salah satu CRM paling gede lah di US, di dunia sih sebenarnya. Kalau dia bilang sebenarnya untuk orang masuk ke digital marketing ada 3 knowledge lah, atau 3 framework sebenarnya. 1 base knowledge, kedua marketing foundation, sama channel expertise. Nah, yang kita bahas saat ini kan sebenarnya channel ya. Biasanya orang tertarik tuh ke channel aja karena
kebanyakan orang yang punya bisnis pengen result yang instan biasanya. Oh, di luar sana banyak bilang, oh pakai Facebook Ads bisa grow nih bisnis lu, pakai Google Ads bisa grow gitu. Nah, tapi kalau kita breakdown sebenarnya itu tuh ada di sini. Jadi ini namanya T-shape digital marketing framework. Kebanyakan orang coba belajar di sini. Padahal sebenarnya ada dua istilahnya bidang ilmu lah ya, yang harus dipelajari biar di sininya bagus gitu. Contoh pertama base knowledge. Base knowledge ini banyak. Harus belajar statistik, programming. Kenapa harus belajar statistik? Karena kalau kita ngiklan nanti secara tiap hari kita bakal lihat data banyak. Kalau nggak ngerti cara gunain data, keterhubungannya susah gitu. Programming kenapa penting? Karena kita harus bikin misalnya landing page yang bagus gitu. Baru ada di sini testing, Excel, copywriting gitu. Nah, channel tuh baru di sini gitu. Ini udah paling atas lah. Tapi sebenarnya ada base knowledge sama istilahnya marketing. Karena banyak juga orang belajar digital marketing ngelupakan prinsip marketingnya. Jadi tetap fondasi ilmu-ilmu dasar marketing tetap penting. Kurang lebih begitu sih. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya, thank you Bro Jeril. Ya kok. Ya, ini menarik sekali ya. Ternyata memang karakteristiknya berbeda ya antara Facebook sama Google ya. Jadi tadi banyak yang sudah disiarkan oleh Bro Jeril gitu ya. Nah, gimana teman-teman kalau ada yang mau bertanya lebih detail gitu ya, silakan bertanya gitu ya. Apa yang mau ditanyakan terkait dengan Facebook Ads versus Google Ads ya. Gitu. Nah, jangan lupa yang mau bertanya boleh lewat kolom chat, boleh juga langsung raise hand kalau mau nanya langsung ya, silakan ya. Nah, ini udah ada yang bertanya ini. Untuk bahan bangunan ya, karena si Syuli ini kan dia toko bahan bangunan ya di Bali ya, termasuk distributor juga untuk merek Ondulin ya. Seperti itu. Nah, itu cocoknya apa tuh? Ya, Facebook Ads, Google Ads gimana tuh, Bro Jaril? Nah, kalau bahan bangunan ya, ini tergantung lagi sih sama behavior sebenarnya. Banyak orang kan kalau dulu mungkin orang cari di Google dulu, tapi sekarang banyak juga sebenarnya barang-barang yang istilahnya kita harus lihat offline ya, harus ada experience offline-nya. Kayak bahan bangunan ini sebenarnya lumayan tricky karena kalau dilihat, let's say dari e-commerce, kita lihat sebenarnya ada aja yang beli bahan bangunan mungkin yang harganya ya di bawah 500.000 ada aja orang beli, mungkin beli cat, beli kuas, beli kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya beli mungkin kayak bata, kayu gitu-gitu agak jarang sih di online. Even kalau nyari di Google pun paling yang bisa kita pakai adalah Google. Karena Google tapi terbatas juga karena mungkin orang cari apa ya, toko bangunan gitu, misalnya toko bangunan terdekat, misalnya mau bangun rumah gitu, atau orang misalnya kalau Bu Yuli tadi di Bali, saya baru pindah Bali mau bangun rumah gitu atau villa, nyari toko bangunan terdekat gitu. Tapi kalau untuk mass marketnya kebanyakan experience ini kan untuk beli barang-barang kayak gini orang tuh harus tetap datang offline gitu. Jadi sebenarnya dari pengalaman saya nggak semua barang juga kita bisa online kan, karena ada karakteristik behavior tertentu yang orang tetap harus datang ke offline. Tapi memang akibat pandemi ini ya, contoh kalau di saya kita ada klien dia jualan kasur. Jualan kasur, dulu kan orang kalau beli kasur gitu pasti harus datang ya, harus cobain ini kasurnya empuk atau enggak gitu kan. Tapi sekarang ada brand-brand yang dia jualan kasur tuh laku banget dan itu dijual di e-commerce, di Shopee, di Tokopedia gitu. Karena pandemi, jadi secara behavior mau nggak mau orang ya udah berubah kan, nggak bisa keluar tapi butuh kasur gitu. Ya udah tugas memang si brand atau digital marketernya mengemas ke sana gitu. Jadi pelan-pelan memang barang-barang kayak gitu juga shifting, tapi memang ada barang-barang atau produk dan bisnis tertentu yang memang nggak bisa dihilangkan sentuhan offline-nya gitu. Tapi kalau ditanya mungkin yang paling cocok sekarang sih Google sih Bu. Jadi, tapi Google pasti terbatas juga karena kita paling target keyword-keyword, let's say toko bangunan atau distributor bangunan kayak gitu sih.
Oke, thank you Bro Jeril ya. Nah ini ada Sis Nelvis tanya, boleh share hitungan untuk bayar Google Ads atau Facebook Ads kah per klik? Oke, Atau hitungan ya. Nah, saya coba simulasi deh. Sebenarnya ini ada bikin simulasi sih, buat mungkin teman-teman Bapak Ibu biar dapat gambaran gitu ya. Jadi contoh kalau kita ngiklan di Google, kalau yang sehari-hari gitu ya, sebenarnya itu ada tools. Kalau di Google sendiri ada tools kita untuk melihat kalau kita mau tembak keyword tertentu itu pencariannya ada berapa banyak. Ya, ini agak banyak angka-angka nih, cuman saya coba jelasin pelan-pelan ya. Let's say di sini saya kasih contoh serum ya, serum. Ini kan lagi tren skincare nih kalau sekarang. Banyak brand lokal skincare. Nah, contoh ada yang nyari di Google misalnya serum untuk kulit berjerawat. Nah, untuk keyword ini aja kita bisa lihat, ini saya coba zoom ya. Itu menurut data Google monthly search-nya di Indonesia, ini di Indonesia ya. Indonesia berdasarkan data agregat 1 tahun terakhir itu rata-rata per bulan 5.400 pencarian. Nah, di bawahnya ini related ke keyword ini. Jadi misalnya serum untuk kulit berminyak, serum jerawat, serum banyak deh. Nah, kalau di atas ini ada trafficnya sebenarnya. Total pencarian bulanannya berapa? Let's say sini saya ambil terakhir aja ya, Juni. Juni itu ada related ke keyword ini ya. 590.000 pencarian untuk related keyword ini. Ini kita harus masukin ke Excel sebenarnya hitung-hitungannya. Jadi tadi saya tulis ya, ini 590.000. Ini saya coba zoom lagi deh biar kelihatan. Ini ada pencarian 200.590 ya tadi keywordnya per bulan nih, per bulan. Let's say kita ambil biasa hitung-hitungannya, oke, kita dari total pencarian itu kita targetin misalnya 70% kita keluar iklannya. Jadi di sini saya masukin 0,7 kali segini. Jadi potensi impresi iklan kita keluar itu adalah 70% dari 200.000 dapat segini. Nah, kalau ini mungkin agak teknikal, tapi kalau di digital marketing itu ada namanya metrik namanya CTR. Nah, CTR ini apa? Ini presentasi orang klik iklan. Ya. Jadi kalau tadi ada yang potensi kita iklan keluar berapa, ini ada presentasi orang klik iklan. Nah, biasa rata-rata di Indonesia kalau di Google 8%. Berarti dari kita keluar iklan 140.000, ini 8% yang ngeklik, berarti kita bakal dapat klik, let's say ke website kita 11.000. Nah, baru untuk hitungan cost-nya, kita harus tahu rata-rata cost per klik nih, namanya CPC. Nah, untuk dapat estimasi ini, biasa kita pakai tools ini, yang tadi. Nah, let's say ini ada keyword untuk serum untuk kulit berjerawat ya. Ini kan ada angka-angkanya nih. Biasa lihat di sini namanya top of page bid. Karena kalau di Google tuh sistemnya bidding sebenarnya, bidding ya mirip-mirip saham lah. Jadi kita harus bid. Nah, ini ada 1.000, ada 500, beda-beda nih tiap keyword ya. Let's say saya ambil rata-rata 1.000 aja. Jadi rata-rata CPC 1.000. Jadi kalau tadi kita dapat 11.000 klik, berarti cost yang kita bayar adalah total klik karena kita bayar ke Google based on klik kali rata-rata cost per klik estimasi. Ya, ini bisa berubah-berubah tergantung. Nah, jadi cost-nya 1.000 CPC ya kali total kliknya. Jadi ini 11 juta. Nah, ini saya tambahin, tadi kan ada orang yang ngeklik ya. Jadi orang yang lihat iklan belum tentu semua ngeklik. Orang yang semua ngeklik iklan belum tentu semua jadi sales. Jadi ada nama metrik lagi, namanya conversion rate. Conversion rate ini presentasi yang jadi sales dari klik iklan. Nah, ini saya pakai rata-rata, let's say 5% ya. Berarti 5% dari yang ngeklik iklan kan. Nah, kita dapat total konversi yang beli barang lah ya. Segini, berarti 562 ya, dapat angkanya dari mana? Tadi 5% dari jumlah klik.
let's say berarti ada total konversi 562. Contoh kalau tadi kita jual serum ya, saya sekarang rata-rata serum harga 150.000, berarti total sales kita di 1 bulan ini kalau kita tembak keyword tadi adalah 150.000 kali 562. Jadi ini sekitar 84 juta. Kalau saya hitung return of investment berarti kan total sales dibagi total iklan cost kita. Ini 750%, which is sangat bagus gitu. Tapi ini belum potong margin dan lain-lain. Kurang lebih gini sih contohnya. Kalau di ini contoh Google. Nah kalau Facebook sistemnya beda. Kalau Google kan tadi based on keywordnya. Nah kalau Facebook total audience. Nah kita bisa dapat potensi audiensnya dari mana? Kalau kita ngiklan ke Facebook. Nah ini contoh kalau kita lagi ngiklan nih dashboardnya kayak gini sebenarnya. Nah kita bisa targetin misalnya let's say kita mau targetin di Indonesia. Di Indonesia kita bisa pilih. Nah, tadi kode pos ya, coba. Ini contoh Indonesia atau Jakarta deh. Ini Indonesia tadi. Nah, Indonesia. Contoh kita tadi masih topik yang sama skincare. Kita mau targetin semua orang di Indonesia umur 18 sampai 30 nih yang potensi beli skincare tadi, cewek gitu, yang punya interest di beauty. Nah, di sini kita bisa dapat nih potensial audiensnya, potensial reach. Di sini ditulis 29 juta ya. Ini across Facebook dan Instagram. Jadi di sini saya masukin tuh potensial audience 29 juta. Nah, sama hitungannya, let's say dari potensial ini kita targetin 70% dari potensial bisa lihat iklan kita. Nah, ini berarti 0,7 kali 70% kali potensial ya. Nah, bedanya adalah di CTR ini ya. CTR ini kan presentasi orang klik. Kalau Google biasa lebih tinggi presentasinya dibanding Facebook. Di Facebook rata-rata 2%, berarti yang klik, tapi yang klik lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena ya potensinya audiens semakin gede kan. Nah, terus sekarang kita hitung cost-nya gimana? Hitung cost-nya Facebook bayar per 1000 impression. Jadi tadi kan kita dapat impression segini ya, 20 juta. Nah, cara hitungnya berarti 20 juta bagi 1000, karena kita bayar per 1000 kan. Per 1000. Nah, jadi di sini saya tulis 20 juta bagi 1000 kali ini, 6 nih CPM. Jadi CPM ini mirip-mirip CPC, bakal berubah-ubah tergantung target audiens. Nah, rata-rata di sini saya kasih 10.000, berarti kita bayar 10.000 ke Facebook per 1000 impression. Jadi total kita kalau mau reach segini, kita bayar 203 juta. Ini untuk target audiens yang tadi. Nah, biasanya kalau di Facebook memang konversi rate-nya lebih rendah. Ini kan 5%, presentasi yang jadi sales dari yang klik iklan ini saya tulis 2%. Tapi pasti karena audiensnya tadi gede, konversinya lebih banyak ya. Yang lebih banyak beda. Dengan rata-rata order nih, misalnya tiap konversi, tiap sales, satu sales, orang beli satu produk kayak 150.000. Ini total salesnya ada 1,2 M. Jadi ROI-nya 1,2 M bagi spend ya 203 juta, ini 600%. Return of investment. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya lebih rendah, tapi secara salesnya pasti lebih tinggi. Gitu. Jadi ini yang tadi saya bilang ya, kalau Google pasti lebih efektif karena kita lihat efektifnya dari mana. ROI lebih tinggi, tapi untuk nge-scale atau kita mau jangkau yang luas karena Google kan based on demand. Nah, kita kalau mau nge-scale gede pakai Facebook karena demand-nya gede banget. Bukan demand, target audiensnya lebih gede. Kurang lebih begitu. Nah, ini kalkulator simple sih sebenarnya. Kalkulator simpel nanti saya bisa share juga kalau mau pakai. Kalkulatornya ini, jadi benar-benar dari orang yang ahli ya. Kalau enggak kita juga bingung cara ngitungnya gimana tuh ya. Ini benar-benar sampai daging-dagingan yang bisa ini. Mantapnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya lagi ya. Kalau bisnis makanan F&B lebih cocok Google Ads atau Facebook Ads? Kalau F&B lebih cocok Facebook Ads.
Instagram lah, Facebook dan Instagram. Kenapa? Karena FMB kan visual. Orang lagi browsing Instagram, terus jadi kuncinya kalau FMB bikin foto yang bagus. Karena orang lagi browsing gitu, tiba-tiba lihat foto bagus, wah oke nih. Nah, terus kita bisa, kalau di Facebook kita bisa targeting based on radius. Contoh gini. Jadi let's say kita punya contoh, saya sekarang tinggal Tanjung Duren. Contoh kita punya restoran nih di Tanjung Duren. Kita mau targetin cuman di 2 km dari Tanjung Duren. Tanjung Duren, Jakarta Barat ya. Nah, ini kita bisa atur. Misalnya ini pakai mili ya, cuman 2 mili dari Tanjung Duren. Jadi cuman orang-orang yang 1 mili dari Tanjung Duren ini, which is berarti bakal sangat efektif, gitu, yang bakal kena iklan. Itu pertama dari segi target. Yang kedua, iklannya fotografinya harus bagus, gitu sih. Kurang lebih ya kalau F&B ya, kalau dari pengalaman saya. Ini jadi teman-teman tahu tuh ya. Jadi beberapa bisnis memang sifatnya kan sangat localized ya. Kayak restoran itu kan ya orang yang beli ya mostly pasti orang-orang daerah situ gitu. Nah, dengan Facebook ini kita bisa memilih radiusnya tuh. Jadi kita nggak keluar duit banyak-banyak untuk orang yang jauh-jauh gitu loh. Betul. Ya, gitu. Ini keren banget nih fiturnya nih. Ya, kita juga mungkin banyak yang baru tahu juga seperti itu. Thank you. Terus berikutnya bentar. Ada lagi di bawah. Nah ini sekarang Instagram udah eliminated Facebook user. Bagaimana cara supaya orang-orang ke FB lagi? Maksudnya apa? Sekarang Ternyata udah banyak orang ini ya ke Instagram maksudnya gitu ya? Mungkin bisa ini Bu Lina nih. Ya, Sis Lina boleh dikliarkan maksudnya sekarang ini Instagram udah eliminated Facebook user maksudnya apa ya? Mungkin Bu Lina mau pakai ini? Ya sebenarnya mau Facebook mau Instagram itu sebenarnya sama aja, Facebook juga gitu kan. Jadi waktu tadi nge-set Facebook Ads itu sebenarnya kan sudah mengcover yang Instagram juga gitu ya Bro Jaril ya? Ya betul. Oh ini mungkin Facebook user udah pindah ke IG. Nah ini sebenarnya mitos ya. Karena dari data Facebook sebenarnya memang ada penurunan karena dulu orang semua main Facebook, karena mungkin kayak sekarang orang kelihatan main IG semua kan. Tapi secara active user dari data Facebook nih, itu sebenarnya Facebook tuh masih gede banget. Jadi nggak semua orang sekarang pindah ke IG. Tapi secara demografi umur memang kelihatan. Let's say kalau di Facebook tuh biasanya udah yang agak lebih tua. Biasanya 30 plus masih banyak di Facebook. Karena buat grup-grup alumni kayak gitu kan. Sedangkan kalau di bawah 30 anak muda, nah itu kebanyakan udah di Instagram, udah jarang buka Facebook. Ya. Oke, tapi intinya sebenarnya dengan Facebook Ads kita bisa menjangkau Facebook dan Ya. Instagram. Harusnya kita nggak usah khawatir begitu. Ya. Oke, berikutnya lagi dari Jonathan, Bro Jonathan, untuk nge-link ke toko online di marketplace lebih cocok Facebook Ads atau Google Ads? Kalau untuk web retail lebih cocok Google Ads, ya. Untuk nge-link, ini maksudnya nge-link toko online di marketplace ya? Ya misalnya ketika lagi ada orang ngelihat ad, nanti itu dia ngeklik link ke toko online atau marketplace ya gitu. Ya, jadi sebenarnya secara apa ya bilangnya produk iklan yang paling bagus itu kalau yang buat langsung pembelian ke marketplace, ke Shopee atau Tokopedia itu dari Facebook. Nama iklannya sebenarnya Facebook Collaborative Ads. Kalau dulu kita nggak bisa tuh klik iklan terus langsung masuk ke Facebook dan Tokopedia, Shopee dan Tokopedia. Nah sekarang Facebook kerjasama sama Shopee dan Tokopedia, jadi API-nya tergabung. Nah tapi untuk setup ini biasanya harus kalau di Shopee dan Tokopedia tuh harus toko khusus. Either kalau Shopee kan ada Shopee Mall, karena biasa harus minta orang dalam Shopee sama Facebook untuk nge-link. Jadi kalau kita cuma pengiklan biasa, itu ada setup di baliknya, technical agak panjang sih sebenarnya. Nggak bisa, kalau kita udah jualan di Shopee Tokped, udah power user ya kalau nggak salah, atau Shopee Mall, biasanya itu bisa request ke orang Shopee atau Tokped untuk di linking biasanya. Wow, ini informasi keren banget nih. Berarti kalau kita udah yang power itu yang ada logo hijau itu gitu ya, di Tokopedia ya, baru bisa request tuh ya? Ya betul kok. Karena kalau di Shopee sama Tokopedia kan
kita kalau buka toko gratis kan, tapi biasanya mereka assign orang mereka, kalau namanya account manager biasanya. Itu kalau kita udah sampai di sales tertentu, udah monthly salesnya atau transaksinya udah berapa, baru tuh kan kita naikkan. Jadi misalnya kalau di Shopee itu star seller biasa mereka tawarin lagi, mau nggak jadi Shopee Mall, gitu. Wow, nah itu jadi penting tuh buat yang punya toko online ya di marketplace ya. Kalau apalagi udah nyampe ke power segala macam itu gunakanlah fitur itu ya, minta request ya, di join dengan Facebook Ads ya. Mantap. Bro Irsan, how to increase conversion rate? Apakah ada trik khusus berdasarkan trik dari Google, traffic dari Google dan FB? Ya. Kalau conversion rate itu kan sebenarnya presentasi orang yang beli setelah klik iklan. Berarti kuncinya sebenarnya di landing page. Nah, jadi ini skill kita bikin landing page juga penting. Nah, beberapa faktor mungkin pertama dari segi speed ya. Speed landing page ngaruh banget karena takutnya orang masuk bounce. Misalnya kita pakai hosting yang biasa aja, gambarnya banyak, gambar image-nya berat-berat gitu kan, itu kan loading image-nya jadi berat. Jadi biasa harus pakai hosting yang bagus. Kalau ada budget pakai misalnya Amazon Web Service yang udah gede-gede lah. Baru secara konten nggak usah terlalu banyak dan image-nya biasa kita kompres. Itu beberapa tips sih yang bisa dipakai. Mantap. Ya benar juga ya, kalau orang udah nge-link terus kemudian masuk ke landing page-nya loading lama, ya orang udah males aja tuh. Malas ya, betul. Mau nunggu gitu ya. Apalagi ini kok, apalagi ketika target market kita misalnya seluruh Indonesia ya. Banyak yang let's say di mungkin di luar Jawa itu akses internetnya kan nggak sekencang kita nih. Kalau saya sekarang maksudnya di Jakarta gitu kan. Jadi biasa mereka masih loadingnya tuh lemot banget. Jadi kalau kita website yang memang kalau lihat di desktop sih gede banget. Nah, tapi sekarang kan orang akses 90% dari mobile. Kadang-kadang orang bikin website, dia bikin di desktop bagus banget. Tapi pas loading di mobile jadi jelek. Padahal target marketnya aksesnya dari mobile gitu. Nah, itu ngaruh juga. Kadang-kadang kita cuma lihat di desktop kan yang lagi bikin website bagus banget. Ternyata di mobile-nya jelek gitu. Ya, mantap. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau bertanya langsung? Ya, mau ada expertnya di sini nih yang terkait dengan Google Ads, Facebook Ads ya, yang jualan-jualan online ya, kita kan banyak nih mesti yang banyak jualan-jualan online sekarang. Wah, kalau saya bentar lagi mau jualan biji kopi itu cocok banget tuh ya, berarti ya Facebook Ads cocok tuh ya. Cocok kok kalau biji kopi karena mass market kan. Di Shopee, Tokopedia gitu. Oke. Sip. Halo. Ya, silakan mau nanya tadi. Ya, ini tadi saya Irsan, saya cuma mau follow up pertanyaannya aja sih, nambahin sedikit. Jadi gini, maksud saya kan tadi saya nanya berdasarkan traffic Google dan FB itu, soalnya ya tadi kan dikatakan juga 90% ini lewat mobile ya. Nah, sejauh yang saya tahu kalau dari Google itu kan biasanya yang pakai Google tuh orang-orang yang punya paket datanya lumayan besar lah. Sedangkan yang FB ini biasanya itu yang paket datanya kan banyak tuh operator yang paket sosmed aja, sehingga mereka cuma bisa Facebook aja, begitu diklik nggak punya paket data gitu loh, nggak bisa kemana-mana landing page-nya. Maksud saya seperti itu loh, apa ada trik atau harus gimana gitu? Oke. Kalau misalnya kayak gitu, biasanya kita tes sih, maksudnya ini udah agak dalam sih Pak Irsan ya. Itu biasa kita ketahuannya kalau misalnya kita targetin di luar, let's say di luar Jawa gitu kan. Kalau di luar Jawa, nah nanti kelihatan banget tuh apakah secara misalnya loadingnya di Jawa kan kita kalau pakai kalau digital marketing, kalau website kan wajib tuh pakai Google Analytics ya, kita bisa lihat. Sebenarnya nggak ada tips-tips yang gimana ya. Bisa kita, kalau saya biasanya kita bikin customize landing page berbeda. Let's say instead of kita bikin satu targeting Indonesia, kita bikin 2 landing page yang dikhususkan untuk 2 location yang berbeda. Misalnya kita tahu di luar Jawa itu speed agak lemot. Berarti secara konten kita nggak banyakin misalnya image. Sedangkan kalau di Jawa karena speed internet bagus, kita bikin landing page ada image banyak nggak apa-apa deh. Nah itu
biasa dari pemahaman itu kita bikin strategi kayak gitu sih. Misalnya landing page-nya dipisah. Jadi nanti pas kita ngiklan, kita ada iklan untuk Jawa dengan landing page A dan iklan B dengan landing page B misalnya di luar Jawa gitu. Kurang lebih gitu sih Pak. Bisa nggak? Ya mungkin, makasih. Ya, thank you. Thank you. Wah, itu tekniknya juga keren juga tuh ya. Jadi bisa beda landing page ya untuk target audiens yang berbeda ya. Ya, betul. Keren. Terus ada lagi nih, Bro Jonathan nanya nih, kalau link ke GoFood gimana? Kalau link ke GoFood ya, kalau sekarang sih belum ada yang langsung link ke GoFood. Biasanya tetap harus ada website, di dalamnya tuh baru ada misalnya link ke GoFood, link ke GrabFood. Ini sama sih, lebih cocok tetap kita lihat dari sisi industri kan, bukan dari sisi platformnya yang mana. Kalau dari sisi bisnis, F&B pasti cocok di Facebook dan IG gitu. Tinggal nanti teknikalnya kita mau ke Facebook IG, ke GrabFood, ke GoFood, tetap sama, tetap harus pakai landing page. Kalau untuk web replika, khususnya untuk yang bisnis dengan sistem referral gitu, lebih cocok dengan Google Ads, web replika. Web replika ini bisa dijelasin kali Bro Jonathan, maksudnya web replika apa? Ini seperti apa? Bro Jonathan mungkin bisa clearkan web replika. Iya. Oke, web replika itu contohnya ya misalnya ada orang jual sistem membership misalnya gitu, membership atau misalnya jual e-book gitu. Terus nanti web replika itu ya nanti dibikinin web buat member, terus kalau membernya bisa nawarin ke orang lain lagi terus dapat komisi gitu. Ya. Kalau itu sih Pak tergantung bisnisnya ya. Ini misalnya bikin jualan e-book tentang apa nih, misalnya investasi gitu. Berarti kan mass market. Nah kalau mass market balik lagi ke Facebook pasti yang lebih gede gitu kan. Kecuali memang misalnya itu targetnya tuh spesifik banget. Misalnya referral bisnisnya tuh referralnya yang spesifik banget. Contohnya referral apa ya, misalnya mungkin yang referral mungkin hardware atau ya something like that yang berat gitu, yang memang secara karakteristik orang tuh hanya cari di Google. Nah itu baru pakai Google. Tapi kalau yang umum misalnya investasi, MLM, asuransi, atau jual produk kesehatan terus ada referralnya, nah itu pasti semua pakai Facebook sih biasanya. Karena kan di situ mungkin kita apalagi ini tipe bisnis yang memang kita butuh jelasinnya panjang. Orang kan nggak tiba-tiba ikut referral ya, kecuali dari mulut ke mulut gitu. Tapi lagi browsing, kita mau creating demand-nya, nah itu cocoknya ke Facebook sama IG. Thank you Bro Jeril. Oke, thank you. Bro Berfik ada angkat tangan tuh. Silakan Bro Berfik. Waduh, thank you banget atas kesempatannya Bro Matius dan Bro Jeril. Saya ingin bertanya langsung. Pak Berfik. Oke, kalau misalnya kita sebagai satu distributor, anggap deh kalau misalnya kita sebagai misalnya distributor AC atau handphone misalnya gitu, kan banyak tuh pemainnya tuh gitu, dan mereka kompetitor katakanlah sudah masuk ke ranah digital marketing. Nah, bagaimana kita bisa fight juga gitu? Apakah nge-boost ads-nya yang lebih mahal atau gimana tuh solusinya tuh bisa melawan kompetitor? Thank you. Oke. Mungkin harus lebih ini ya Pak Berfik, misalnya kita lihat juga kompetitor ini pertama dia ngiklan apa gitu kan. Tapi yang paling pertama mungkin perlu tahu juga karakteristik calon customer kita tuh kayak gimana. Misalnya apakah ternyata tuh kalau nyari AC, let's say AC nih ya, banyak kan di Google. Ya udah berarti kan kita harus tetap iklan di Google. Atau kalau balik ke barangnya lagi sih, kalau ditanya bisa nggak di Facebook atau IG, tetap bisa. Tapi mungkin bisa spesifik. Let's say AC kan mungkin dipakai di kawasan misalnya apartemen, residensial, mungkin itu kita bisa lebih spesifik di targetnya kalau mau pakai Facebook, karena nggak mungkin kita tembak seluruh Jakarta gitu kan biar efisien. Tapi selalu prioritasin sih memang yang kira-kira
calon customer kita tuh lebih banyak kalau mau cari produk kita kemana sih? Apakah ke Google atau Facebook? Kalau di Google misalnya nggak ada, berarti kan kita udah tahu. Misalnya kita cek, let's say contohnya gini. Saya coba kasih contoh deh. Ini bisa pakai tools sih. Ini namanya keyword plan. Sebenarnya teman-teman Bapak Ibu, ini gratis kalau bikin tinggal buka aja ke Google Ads. Ini regis gratis, nggak perlu beriklan. Tinggal buka, nanti ikutin proses pakai email gitu kan. Nah itu ada di sebelah sini dia nanti ada mana namanya planning keyword plan. Nah di sini sebenarnya kita bisa pakai ini tools gratis Google untuk kita ngelihat sebenarnya potensi marketnya ada atau enggak. Kan kita lihat dari keyword. Contoh, misalnya kalau AC ya, misalnya apa ya kira-kira kalau orang nyari AC, misalnya AC 2 PK gitu. Ada nggak sih yang nyari? Oh ternyata ada. Harga AC 2 PK. Nah di sini kan sebenarnya ini Pak, jadi validasi bahwa oh ternyata banyak loh orang nyari di Google. Berarti kan kalau udah nyari kayak gini, AC Daikin 2 PK, harga AC 2 PK, AC Panasonic, ini tuh benar-benar mungkin udah butuh AC. Karena nggak tiba-tiba orang iseng, gue mau cari deh harga AC 2 PK gitu. Kemungkinan ketika udah nyari harga, ya udah mau pakai gitu. Berarti ini kita prioritaskan. Kalau ini semua kita udah target, mau scale lagi bisnisnya, mungkin kita bisa pakai Facebook. Jadi kalau saya biasa gitu, kita prioritasin biasa di Google dulu. Terus cek ada potensi market atau enggak, pakai tools gratis aja. Kurang lebih gitu, Pak. Wow. Thank you. Keren ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira marketnya seperti apa gitu ya. Oke, ada lagi Sisvina. Silakan Sisvina. Ya, selamat siang. Mungkin kalau misalnya kalau saya kan tadi sedikit intro kan saya jualannya agak beda ya dari yang lain. Kan jualan saya kan mesin berat nih, mesin packaging, mesin production. So far customer saya itu saya nggak nyari, rata-rata mereka yang cari saya. Dan istilahnya udah existing dari supplier saya yang dulu. Jadi kan saya kan karena cuma trading, jadi existing customer yang udah ada, misalnya mereka kan langsung beli biasanya langsung ke China. Karena saya ada di sini, jadi saya di tengah-tengah gitu kan. Nah, yang mau saya tanyain, kalau misalnya saya itu kan gimana caranya supaya saya cari existing yang baru nih, misalnya bukan existing, cari customer yang baru. Biasanya saya kalau dapat customer itu dari pameran. Sekarang udah nggak ada pameran nih, Allpack udah nggak ada 2 tahun. Karena kan saya juga company baru. Tentunya saya juga mau mengembangkan perusahaan lah ya gitu kan. Jadi bagaimana caranya untuk bidang usaha seperti saya yang nggak umum, karena kan klien saya bukan mass, istilahnya kan pabrik besar ataupun home industry ataupun yang ya UMKM kayak gitu sih. Thank you. Oke. Kalau kayak gitu Bu, mungkin tetap satu prioritas di Google ya. Facebook bisa, tapi mungkin kita harus, let's say kalau di Facebook kita tuh bisa target kan. Tapi contoh nih, kita bisa target orang mungkin di kira-kira yang mau, kalau mesin packaging berarti let's say mau bisnis percetakan di Jakarta misalnya. Kalau di Facebook bingung ya, kita tahu karakteristik orang yang mau berbisnis dari mana gitu. Ya makanya. Ya paling kita bisa misalnya, oh kira-kira mungkin umurnya misalnya kalau kayak gini umurnya ya 30 gitu ke atas gitu, yang udah lumayan berduit lah. Terus misalnya kita bisa entrepreneurship gitu. Tapi kayak gini pun ini terlalu luas gitu. Jadi kemungkinan kita buang duit untuk iklan terjadi lah. Kecuali kita memang packaging produk kita misalnya lebih terjangkau. Misalnya boleh tahu Bu, kira-kira rata-rata mesinnya berapa? Mungkin bisa di atas 1 miliar kali atau di atas 100 juta. Enggak sih, kalau misalnya untuk yang di atas 1 M itu kan lebih ke yang otomatis ya. Saya juga jual yang semi auto itu biasanya sekitar 70-80 juta sih. Oh, oke. Gitu. Kalau kayak gitu mungkin masih lumayan terjangkau untuk kita di Facebook. UMKM. Betul. Jadi misalnya kita kalau kayak gitu kita harus bikin penawaran yang misalnya kita kasih harga di iklannya misalnya 70 juta, tapi
kasih bonus gitu. Biasa orang kalau Facebook suka yang bonus, misalnya bonusnya strategi berbisnis percetakan. Bisa balik modal dalam misalnya 2 tahun gitu. Nah itu di Facebook biasa pakai trik kayak gitu. Jadi Tapi blog kayak blogging juga berarti ya? either blogging atau bikin kayak ebook, Bu. Ebook. Makanya step by step kita memulai bisnis percetakan. Karena kan orang nggak tiba-tiba tertarik kan. Tapi orang tertarik ketika kita ngemasnya gini. Harga mesin, gimana bikin bisnis percetakan, modal 70 juta, balik modal dalam 2 tahun gitu. Nah, itu kan kita bisa mungkin bikin kursus atau bikin ebook. Nah itu biasa orang lebih tertarik. Jadi istilahnya kita memahami, gue mau keluarin 70 juta, fit nggak ya? Nah kalau bisa diyakinkan dengan misalnya ebook, panduan, atau misalnya bikin workshop atau mentoring, nah itu mungkin orang tertarik. Atau berarti, ya. Berarti kalau misalnya sekarang kan aku ada di sebenarnya pasang di Tokopedia kan, cuman kan kalau di Tokopedia itu harga kan kita nggak bisa main sampai yang lebih dari berapa ratus juta gitu kan. Kalau misalnya aku beralih ke Instagram nih ceritanya, jarang banget ada orang yang, apakah yang teknik yang tadi Pak Jeril bilang itu yang seperti itu bisa aku terapkan di IG atau enggak? Bisa juga, Bu, bisa juga. Oke. Jadi kayak live story ataupun di iklan-iklan yang di feed-nya, berarti aku harus bikin yang semenarik mungkin juga dong ya untuk itu berarti ya. Betul. Jadi gimana caranya bikin, let's say kalau produknya 70 juta, 70 juta itu worth it. Worth it dalam arti mungkin bisa balik modal dalam let's say 2 tahun, 3 tahun. Nanti ada panduannya or something like that. Atau kayak ada juga yang misalnya bisnis franchise, itu kebanyakan pakai Facebook juga, Facebook IG. Tapi dia bikin misalnya bikin franchise kopi, balik modal dalam, itu kan agak clickbait ya. Tapi sebenarnya nggak clickbait banget, karena di dalamnya misalnya kita bayar mesinnya, tapi bonus panduan step by step cara teknik promosi bisnis percetakan. Ya, contoh kayak gitu sih. Soalnya aku nggak pernah main Facebook sih, maksudnya jarang banget main Facebook. Lebih banyak kan ke IG. Dengan orang-orang yang seperti sekarang ini kan lebih banyak di TikTok juga kan. Jujur belum mengarah ke TikTok gitu kan. Apakah kalau misalnya dengan mungkin kalau sekarang istilah digital marketer itu lebih memanfaatkan, walaupun target market saya sebenarnya spesifik sih, mungkin saya nyarinya purchasing pabrik kali ya, lebih ke purchasing pabrik kali ya. I see. Kalau purchasing pabrik malah mungkin bisa main ke LinkedIn. Oh, di LinkedIn. Ya, LinkedIn juga ada ads sih sebenarnya. Itu ada juga LinkedIn. Karena kalau misalnya targeting bukan ke ownernya, tapi misalnya level procurement-nya, level purchasing-nya, nah itu LinkedIn bisa oke juga. Pakai LinkedIn. Berarti dengan teknik yang sama, dengan istilahnya dengan artikel. Betul. Atau ya sebenarnya paling cepat juga kita bisa mirroring teknik kompetitor. Kita lihat kan misalnya sebenarnya ada beberapa tools yang bisa dipakai. Misalnya kita bisa lihat dia ngiklan atau enggak. Kalau kita tahu website. Jadi kalau kita tahu websitenya kompetitor, di tools ini juga bisa masukin websitenya. Nah kalau kita masukin website, nanti bisa keluar keyword-keyword yang ditembak si kompetitor. Kalau nggak ada keywordnya, berarti mereka mungkin nggak running iklan. Kalau di Facebook kita juga bisa lihat sebenarnya dia lagi jalan iklan atau enggak. Nah, ini ada namanya, cari aja di Google Ads Library. Let's say, nah di sini kita tinggal masukin nama brandnya. Let's say misalnya saya masukin apa nih? Misalnya agak susah sih. Misalnya Shopee gitu kan. Ini kita bisa lihat iklan yang lagi di running sama Shopee apa aja. Yang lagi live. Iklannya seperti apa? Dia bikin image-nya kayak gimana? Ini kelihatan. Gitu.
Nah, ini beberapa tools bisa dipakai. Thank you. Thank you. Thank you ya, Bro Jarel ya, Sis Vina ya atas pertanyaannya ya. Jadi kita banyak kita ternyata bukan cuma masalah Google sama Facebook aja, tapi bahkan untuk tipe-tipe tertentu kita bisa masuk ke LinkedIn. Ya. Nah, mengingat waktunya juga ya, tentunya kita juga thank you sekali lagi Bro Jarel ya atas sharingnya ya, banyak sekali pengalaman-pengalamannya yang memang berdasarkan experience gitu ya. Thank you Bro Jarel atas kontribusinya bagi ulang tahun BINUS yang ke-40 ya. Oke, sukses dengan bisnis yang baru ya. Namanya apa tadi? Gritty ya? Ya kok, berarti. Gritty ya. Jadi kalau yang ada butuh jasa untuk digital marketing juga jangan sungkan untuk menghubungi Bro Jarel gitu ya.